utama iman Islam yang harus selalu kita jaga, penjagaan yang terbaik di atas takwa, dan takwa yang terbaik di atas ilmu. Maka seorang muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau yang belum diketahuinya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ilmu yang wajib dituntut oleh setiap muslim adalah ilmu tentang sholat. Dan kita sudah sampai pada rukun sholat yang keempat, yaitu membaca Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban baca Al-Fatihah ini secara prinsip sebenarnya harus dilakukan oleh imam dan bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Jadi secara hukum asalnya, walaupun nanti kemudian muncul perbedaan pendapat ulama, apakah seorang itu yang jadi makmum itu juga wajib membaca atau tidak. Ada ulama yang berpendapat wajib, ada pendapat yang tidak. Yang tidak, maka dia berpegang pada bacaan imam adalah bacaan makmum. Maka di situ dia tidak mewajibkan untuk membaca Al-Fatihah, tapi wajib mendengarkan, menyimak, memperhatikan imam membacakan Al-Fatihah. Tapi kalau sholatnya sholat sir atau sholat sendirian, seperti sholat sunnah dan seterusnya, maka setiap muslim wajib membaca Al-Fatihah. Dan karena Al-Fatihah ini rukun, maka seorang imam tidak boleh keliru dalam bacaan Al-Fatihah. Termasuk masalah makhorijul hurufnya itu, ya, panjenengan harusnya mencari orang yang paling baik bacaan Al-Fatihahnya. Kalau akhirnya imam yang ada bacaannya keliru semua, salah semua atau kurang baik semua, maka sebaiknya pihak takmir itu mendatangkan guru tahsin untuk memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya saja. Nanti bacaan surat sisanya ya, itu lebih ringan statusnya. Artinya kalau bacaan imam itu selain Al-Fatihah itu ada yang keliru, itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau bacaan Al-Fatihahnya yang salah-salah, nah itu maka ini yang kemudian nanti berpotensi membatalkan sholat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda tentang kewajiban baca Al-Fatihah ini, la sholat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini hukum asalnya, setiap kita wajib membaca Al-Fatihah. Nah, dikecualikan atau terjadi perbedaan pendapat ulama adalah ketika jadi makmum wajib baca apa enggak. Maka makmum yang bermakmum pada sholat sir, zuhur, asar, kemudian sholat sir, zuhur, asar, tak dua tok. Nah, maka di situ semua wajib baca. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sholatnya adalah sholat jahar, subuh, maghrib, isya, maka di situ hilaf ulamanya, makmum ikut baca atau tidak. Kalau jenengan termasuk yang berpendapat aku ya kudu maca, maka jenengan bacanya setelah imam selesai membaca. Dan tidak usah dilakoke suwe-suwe, jadi dibaca agak cepat gitu. Jadi imam pun juga kalau imamnya itu termasuk yang berpendapat makmumku ya kudu maca, maka sejak dia amin sampai surat atau ayat berikutnya di luar Al-Fatihah, maka dia harus memberi jeda. Nah, jeda itu yang dengan manfaatkan untuk membaca Al-Fatihah. Ini nek termasuk jenengan berpendapat wajibnya baca Al-Fatihah buat makmum walaupun sholat jahar. Tapi kalau jenengan termasuk berpendapat aku Al-Fatihah melu imam, ya pun jenengan tinggal mendel mawon menyimak apa yang disampaikan oleh imam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait pembacaan bismillahnya, basmalahnya, ya, maka basmalah sebaiknya dibaca dengan sir niku alon, disembunyikan, tidak dibaca dengan jahar. Dalilnya apa? Ibunda Aisyah pernah berkata, karena Rasulullah SAW yastaftihus sholah bitakbir wal qiraah alhamdulillah. Bahasanya Ibunda Aisyah itu, ya, itu pernah mendengar Nabi itu sholat membuka dengan takbir, Allahu Akbar, dengan suaranya itu mirip ya ini. Nah, langsung wal qiraah alhamdulillahirabbil alamin, dan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Berarti yang didengar itu apa? Takbir langsung alhamdulillah. Apakah Nabi nggak pakai basmalah? Jelas pakai. Cuman kok nggak kedengeran? Berarti ini kusir. Dong. Nah, nanti dalam kitab akidah Imam Sufyan Ats-Tsauri urusan ini dilebok kita niku. Nah,
saya lupa nomor 5 menurut berapa gitu. Bahasanya termasuk akidah kita adalah membaca Al-Fatihah dengan basmalah yang sir gitu. Dan itu kita akidah pertama di kaum muslimin yang saya tahu. Jadi saya ngumpulkan, saya urutkan ngoten itu yang keluar tahunnya pertama itu Imam Sufyan Ats-Tsauri itu. Mudah-mudahan saya nggak salah. Artinya itu termasuk periode awal kitab akidah. Kenapa kok tidak dileboknya di situ? Kemungkinan pada zaman itu, ya, ada orang-orang yang nggak percaya dengan hadis itu. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri itu kan punya julukan Amirul Mukminin fil hadis, pemimpin kaum muslimin dalam urusan hadis. Maka kalau ada orang yang menentang hadis yang menurut dia itu sahih, ya dia langsung masukkan itu berarti orang akidahnya bengkok gitu. Makanya ya sebenarnya itu urusan fikih, tapi kemudian sama Imam Sufyan Ats-Tsauri dimasukkan di urusan akidah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Sholaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman, dan bersama juga Abu Bakar, Umar dan Utsman. Falam asma' ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim." Dan aku tidak pernah mendengar mereka membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan berarti enggak baca tapi sir, katanya. Nah, maksudnya gimana? Pada zaman Nabi loh, pas aku hidup, ya, aku tidak pernah mendengar Nabi mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Bukan berarti tidak baca tapi sir. Kemudian ketika Nabi udah wafat diganti Abu Bakar, itu juga Abu Bakar kalau imam sholat ya gitu, tidak pakai bacaan bismillah yang keras. Kemudian setelahnya Umar juga begitu. Periode berikutnya Utsman juga begitu. Nah, kalau Ali nggak disebut, kemungkinan pada waktu Khalifah Ali, Anas bin Malik ini sudah pindah tempat, sudah tidak bermakmum pada Khalifah pada waktu itu, sudah hijrah ke tempat yang lain. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ini masalah fikih, masalah khilafiyah dalam fikih. Sehingga ketika ada imam yang membaca keras, ya monggo, tidak membaca ya tidak apa-apa. Dan dengan juga rasa batin, imamnya kayak paling ramadhan bismillah, tidak gitu. Imamnya tetap bacanya pelan. Makanya diberikan contoh oleh Syekh Sudais ketika kunjungan ke Indonesia. Beliau ngimami di Istiqlal gitu. Nah, beliau membaca bismillah dengan keras. Tapi di Mekah sana tidak pernah beliau baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, tidak pernah. Tidak pernah bukan berarti tidak baca tapi sir. Nah, ini dulu ya. Jadi jenengan harus paham. Jadi bukan tidak baca tapi sir. Makanya kalau ada orang komentarnya terlalu tajam itu mesaknya deh. Dianya itu loh. Amalnya itu tidak hilang tek. Jadi dia ngomong gini, kiai besar, ciri-ciri Wahabi di Indonesia, 1-2, salah satu nih, baca Al-Fatihah, basmalah sir, aduh. Padahal tadi jenengan nyimak sendiri loh, hadis riwayat Muslim nomor 399. Kata Anas bin Malik, zaman Nabi, aku tidak pernah dengar Nabi membaca bismillah dengan keras. Zaman Abu Bakar, aku juga pernah dengar. Zaman Umar, aku juga pernah dengar. Zaman Utsman aku juga nggak pernah dengar. Kalau udah Khalifah 4 yang 3 aja udah kayak gini, Nabi juga kayak gitu. Nah ini kan sebenarnya udah petunjuk di depan mata, tapi malah bilang Wahabi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah orang-orang yang beragama dengan metodologi taklid buta yang nggak jelas itu. Ya, agama itu kalau dipahami dengan dalil enak gitu kan. Mau yang menyampaikan Muhammadiyah, NU apa ormas manapun, kalau kemudian pakai dalilnya jelas, ya insya Allah selamat. Makanya jangan kalau membaca ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah pada agama Allah, tali Allah yang kenceng dan jangan berpecah belah. Maka hakikatnya jangan itu mau ikut ormas apapun, ya, atau tidak ikut sekalipun, jangan akan tetap selamat ketika apa? Mengikuti Quran dan Sunnah, udah selesai gitu. Tapi pokoknya bener ini lewat ormasku, dan saya ormasku ngomongnya anjing itu orang haram itu. Nah, semono hati-hati. Mau ormas apapun, nah, tetap ya keliru kalau cara mainnya kayak gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita nggak sedang tahu-tahu ormas apapun, juga tidak sedang nyuruh keluar dari ormas manapun, enggak. Tapi lebih kepada pastikan keberadaan jenengan di satu lembaga, satu organisasi, itu menambah kebaikan demi kebaikan, bukan malah dan menambah permusuhan dan kejelekan yang ada di antara kita, sehingga kita harusnya kemudian harus bersatu malah berantem, itu jelek.
Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru setelah membaca Al-Fatihah diperintahkan untuk membaca surat yang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Wa in lam yatazid ala ummil Qur'an ajza'at wa in zidta fahuwa khair." Jika engkau tidak menambahkan selain surat Al-Fatihah maka itu boleh, adapun jika engkau menambah maka itu lebih baik. Ini menunjukkan bahwasanya yang rukun itu Al-Fatihah. Sehingga dalam praktek sholat sunnah itu, misal kayak tadi kalau dugi, kalau tinggalin detik aneh semenit kurang gitu kan. Nah maka ketika kita sholat dalam kondisi seperti itu gitu kan, maka yang wajib itu Al-Fatihah itu surat rasa dibaca. Kemudian tidak surat Al-Baqarah sisa sesuai dan mesak gitu. Nah maka itu kalau diterapkan dalam sholat wajib, nanti yang dibaca pakai surat itu di rakaat 1 dan 2, rakaat 3 dan 4 tidak. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, dalam kondisi darurat, mepet waktu, dengan Al-Fatihah tok itu sudah sah. Jadi tidak perlu kemudian baca surat yang lain. Tapi kalau memang waktunya cukup dengan baca surat yang lain, fahuwa khair, itu lebih baik. Jadi bedakan antara rukun sama keutamaan. Mungkin dikembalikan ke bab kurban dekben gitu kan. Bahwasanya kurban kambing atau sapi jantan itu utama, tapi tidak wajib. Artinya kalau memang duitnya ora nyanda, tinggal tuku sing powel lanang gitu kan, yo mundut mawon sing boten jantan, sing betina tapi pun powel. Lah powel korane piye? Ah kula pun nggih contoh untune sapi ya Mas Abdul. Impen kula dudohke. Sing powel sing kaya ngopo. Kadang orang itu terlalu maksa, pokoknya sapi, untuk piro-piro sapi ya. Tapi duitnya kurang gitu loh. Kudune syarat utamanya niku, powel niku. Bukan lanang atau sapi nih. Orang powel ning sapi ya tetap kurbannya tidak sah. Makanya ilmu itu penting banget. Dan fenomena itu saya keliling hampir di semua masjid itu pokoknya penting kumpul semene kok untuk sapi ya. Padahal yang wajibnya itu powele niku mboten sapine gitu. Nek emang ditukokke sapi powel ranya ndak ya wedhus wae gitu. Ndak apa-apa. Lah aku ora iso mangan ya. Mungkin bar kurban wedhus jenengan mangundut sate sapi ya. Karena ini dodol ya sesuk-sesuk gitu kan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait bacaan surat setelahnya, maka Nabi SAW mencontohkan bahwasanya kana yutawilu fi al-ula wa kana yutawilu fi raqatil ula min sholati subhi. Bahwasanya beliau itu kalau sholatnya ada bacaan suratnya di 2 rakaat 1 dan 2, maka yang pertama itu sunnahnya lebih panjang daripada yang kedua. Ada sedangkan misal di rakaat yang pertama maca Al-Baqarah dari awal sampai akhir, yang kedua Al-Maidah, ini pun bener ini. Tapi nek misal yang pertama qul huwallahu ahad, terus yang kedua macane napa misal dengan dawa. Apa? Al-Humazah niku kleru kuali. Tapi ini mulai itu tidak membatalkan sholat. Jenengan nggak ngikuti sunnah gitu aja. Nggak ngikuti sunnah bukan berarti bid'ah boten. Maksudnya di sini nih utamanya yang pertama itu panjang, yang kedua lebih pendek. Yang pertama Al-Humazah, yang kedua Al-Baqarah. Boleh ning Al-Baqarah dipetil mawon 5 wae, 5 ayat aja. Atau mungkin 3 ayat, jangan kemudian 15 atau 20 ayat. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan apa yang bisa kita pelajari di hari ini pagi hari, yaitu tentang bacaan Al-Fatihah. Tahun pun bismillah Al-Fatihah. Ada yang mau nanya? Pun rampung kok, nanti kita tutupkan di minggu-minggu yang akan datang. Pripun Pak D? Itu nama apa? Biasa jenengan nyeleneh. Nama? Merui ya. Enggak habis mandi mau sholat
tidak wudhu. Nah, saya tanya. Mandi. Mandi terus sholat. Sholat. Sholat kok ada wudhu. Adus kan lu resik timbang wudhu. Terus wudhu. Adus luwih resik timbang wudhu. Oke. Kan salah bener. Nggih. Niku sing jenengan tangleti garwa jenengan? Sanes. Pokoke kula mboten Kiai. ada masjid lain. Oke. Adus kan untuk jalan mampir setelah itu adus. Ya, dan nanti Jumatan itu. Oh. Orang wudhu. Berarti sing siram niku jenengan. Lho piye? Weruh. Sing tanglet jenengan. Oh. Bukan wudhu. Oh, lah nggih. Iki kula cethake. Pun adus itu kan luwih resik. Lah nggih. Berarti jenengan niku sing tanglet, mboten sing ditangleti. Oke, nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mandi sama wudhu itu dua-duanya adalah cara mensucikan badan. Cuman wudhu itu mensucikan badan dari hadas kecil. Hadas kecil niku napa? Pipis, BAB, ngentut niku. Lah nek mandi niku adalah cara mensucikan badan dari hadas besar. Nah, berarti mandinya disebut mandi besar. Nah, mandi besar niku pripun? Mandi yang ya semua harus basah dari atas sampai bawah. Urutannya enten, carane enten, tapi umpami jenengan dereng ngertos, niku jenengan rujukan ket kon dhuwur tekan isor niku nggih pun sah. Sing penting niate. Nah, orang-orang yang sudah mandi besar dalam rangka menghilangkan hadas besar itu sudah terhitung wudhu. Nah, ngoten. Walaupun nek nganggo urutan jane enten, urutane niku urutan fikih nggih, cuci tangan riyen, gitu. Bar niku kemudian wudhu terus. Nah, selain kaki dereng, nah langsung rujukan tengen 3 kali, kiri 3 kali, terus kaki. Nah, niku urutane, tapi sudah dianggap sah nek jenengan langsung rujukan kabeh gitu. Bahkan dalam fikih itu juga nggak disebut kudu sabunan, kudu sampunan. Artinya jenengan rujukan niku tok, niku pun dianggap sah gitu. Dan itu sudah melingkupi wudhu. Ketika apa? Niat jenengan mandi besar. Tapi nek jenengan mandinya tadi itu yang dimaksud mandi itu namung mandi ning kepalanya mboten basah. Nah, itu ndak bisa dikategorikan sudah wudhu. Ngoten nggih. Terus yang dimaksudkan atau termasuk sudah wudhu kalau mandinya mandi besar. Nah, niku kalau dalam rangka Jumatan, kalau dalam rangka membersihkan hadas besar seperti keluarnya mani dan haid gitu kan, maka sebelum wudhunya tadi, cuci tangan segala macam itu diminta atau disuruh atau diperintahkan atau disunahkan untuk mencuci kemaluannya dulu, diresihin. Niku nggih mboten enten tulisane kudu nganggo sabun napa ngoten mboten enten. Artinya nek memang umpami ya niki umpami. Jenengan pun mlebu kamar mandi pun ngapunten nggih pun udoh gitu kan. Lalah ya garwa jenengan ngerti sabune entek ning lali dekek gitu kan. Ya wis rasa sabunan rasa sampunan niku pun sah gitu. Ngoten nggih. Ning paling ya dicandai ngomongnya adus kok ambune jek prengus. Pun oke. Nanti mungkin enten biaya siram ditangleti mulih napa mboten? Masalah kan masalahnya arep sholat ke arep ora wudhu. Lah nggih, sakniki pun kula jawab. Niki pun dong mboten jawaban kula. Nah, pertanyaan kula mungkin nek nggih. Niki kan pun kula jawab, pun dong. Nah, pertanyaan kula ten jenengan. Mungkin nek enten piyai siram ngoten niku, jenengan tangleti mulih napa mboten? Loh, piye to? Berarti rong dong iki. Ya tidak sejaman kan belum tentu. Kan kebetulan menemui kaya ngono. Lah nggih, umpami kepanggih melih badhe jenengan tanglet itu mboten niku. Berarti sampun keterangan yang jelas kan tidak perlu. Lah nggih niku maksud saya. Lah nggih pramila. Sudah punya pedoman. Nggih, lah nggih pramila. Artinya kan ketika ada orang sudah mandi niku berarti tidak usah ditanya lagi ngoten nggih. Wonten malih? Nggih, monggo pripun? Mengenai dari kekhususan mengenai
Masbuk. Oh nggih. Dan itu kan jelas bersahabat mana tidak sholat dulu ketika. Nggih, ya. Nah itu korelasinya gimana? Nggih. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks sholat masbuk memang ada hadis yang mengkhususkan lagi. Makanya nanti dalam bab fikih itu ada namanya al-am wal khas. Umum, khusus. Umum kalau memang kita mampu membaca Al-Fatihah ya harus gitu kan. Oh kok kemudian kita jadi makmum, pilihan mau tetap baca atau enggak, monggo. Nah, ada orang yang tadi telat, dia sejak dari pintu niku pun mulai rukuk gitu, rotok maju ngoten niku. Nah, pertanyaan saya, dia ini makmum apa imam? Makmum kan? Berarti yang wajib membaca Al-Fatihah pada sholat berjamaah itu sinten? Imam. Nah, sehingga dalam kondisi beliau rukuk, itu dianggap sudah mendapatkan 1 rakaat. Tapi ini nek memang jenengan misal sebagai makmum, misal imamnya pun rukuk tapi jenengan kok ora mantep nek ora entuk Al-Fatihah misal, ya jenengan kemudian nganggep niku belum 1 rakaat ya tidak apa-apa. Jadi memang faktanya kitab-kitab fikih itu berbeda pendapat seperti itu. Sehingga ketika jenengan nggih masbuk kok imamnya napa niku sudah rukuk, jenengan takbiratul ihram terus ngoyak Al-Fatihah sik terus rukuk niku nggih boleh. Atau kemudian jenengan langsung takbiratul ihram terus rukuk, jenengan anggap niku 1 nggih boleh. Atau jenengan takbiratul ihram rukuk, jenengan enggak nganggap itu 1 nggih boleh. Ya, emang fikih gitu. Jadi memang ada perbedaan pendapat ulama. Jadi hadis-hadis yang ada itu monggo silakan jenengan sikapi dengan memilih, memilih dan tanpa harus kemudian menyalahkan pihak atau saudara kita yang berbeda dengan kita. Artinya nek umpami kula masuk itu nek kula nrawani nek kono sujud rukuk tuh maju ngoten ndak berani. Saya paling posisi dulu kemudian takbiratul ihram, ketika imam ini rukuk, saya akan kejar ngangge Al-Fatihah. Nah, saya termasuk yang nanti niku ora nyaman nek mboten maca Al-Fatihah ngoten niku. Nah, maka saya kejar Al-Fatihah niku mboten terus dadak diintonasike dilakuke gitu mboten. Ya biasa wae bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Melu rukuk. Padahal lagi pas kula susul rukuk imam niku pun itidal itu kan. Nah, maka itu nek saya gitu kan. Nah, tapi kalau kemudian jenengan pas masbuk imamnya kok pun iktidal atau bahkan sudah sujud, jenengan tidak usah baca Al-Fatihah. Karena niku pun genah mboten entuk sak rakaat. Jadi selisihnya itu 1 gerakan saja. 1 gerakan itu berarti takbiratul ihram, dione rukuk. Tapi kalau dia sudah iktidal berarti sudah 2 gerakan, maka ya tidak usah Al-Fatihah. Ya Al-Fatihah sik terus dadak rukuk terus iktidal imamnya wis sujud. Jelas itu pun telat nih, ngoten nggih. Wonten malih? Karena selama ini kan kita mendapatkan berapa ya kita takbiratul ihram terus rukuk. Nggih, rame loh. Memang itu hadis itu ada. Insya Allah lah nanti tak carinya biar bisa kita bahas tentang perbedaan ini. Ada lagi yang lain? Nggih, pripun? Pas waktu sujud itu kakinya merenggang atau merata? Sujud. Mungkin enten bab ini lebih bismillah Al-Fatihah, tapi bocorane niku kakine niku nempel. Boten direnggang nggih, nempel. Mungkin nggih bab sujud. Insyaallah nanti ada. Tapi sementara jawabannya niku nempel. Wonten malih? Cukup, Ibu-ibu? Tak ketok Mas. Oh jenenge mikir salat buka wae to. Nggih Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alaikumsalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la